Assalamualaikum, selamat siang dengan Teh Marisa. Waalaikumsalam. Iya, betul, Kak. Oke, baik, perkenalkan, saya Nova Fitriani, Teteh bisa panggil saya Nova atau Kakak, terserah saja, senyamannya Teteh aja ya. Di sini yang seperti yang Teteh ketahui, saya sebagai konselor yang akan membantu Teteh dalam menghadapi permasalahan Teteh. Oke, kalau boleh tahu bagaimana kabar Teh Marisa hari ini? Kabar saya hari ini alhamdulillah baik sih, Kak. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga kita senantiasa disehatkan dan selalu diberi kemudahan untuk menjalani hidup ini ya. Uh, Ngomong-ngomong, kesibukan Teh Marisa ini kerja atau kuliah? Kalau untuk saat ini sih saya masih kuliah ya, Kak. Bagaimana dengan kuliah Teh Marisa akhir-akhir ini? Kalau untuk sekarang sih tidak ada masalah yang begitu berat ya, Kak, tentang perkuliahan saya. Oke, Teh Marisa, kalau boleh saya tahu, apakah Teh Marisa menghubungi saya atas dasar kemauan Teh Marisa sendiri? Iya, betul, Kak. Saya menghubungi Kakak atas dasar kemauan saya sendiri. Baik, saya sangat mengapresiasi keputusan dari Teteh untuk memutuskan hal ini. Kalau boleh tahu lagi, apakah Teteh sebelumnya pernah konseling? Kebetulan belum pernah sih, Kak. Wah, jadi ini first time ya buat Teteh. Oke, mungkin karena ini first time buat Teteh, saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai konseling ya. Jadi di sini konseling merupakan layanan yang berupaya untuk membantu orang-orang untuk menentukan pilihannya dan membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini peran saya itu adalah untuk membantu Teteh untuk mencari pintunya, menunjukkan pintunya, sedangkan Teteh sendiri yang melewatinya dan menyelesaikannya. Bisa dipahami, Teh? Baik, bisa, Kak. Ini berjalan efektif dan Teteh bisa aktif untuk berkomunikasi dengan saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dan saya harap juga Teteh bisa percaya dengan saya. Baik, Kak. Saya akan berusaha aktif untuk sesi konseling saat ini. Tapi saya tidak ingin kalau permasalahan saya ini diketahui oleh orang lain. Baik Teh, saya mengerti. Teh Marisa ini tidak perlu khawatir karena kita sudah sepakat dari awal bahwasannya rahasia Teteh akan tetap terjaga. Oke, alhamdulillah kalau begitu, Kak. Oke, jadi kita di sini punya waktu setengah jam dan semoga waktu ini bisa bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Teteh. Jika Teteh sudah siap, silakan Teh Marisa bisa memulainya lebih dahulu. Dan kalau tidak salah, Teteh punya masalah dan merasa tidak nyaman akan satu hal. Apakah benar begitu? Sebenarnya iya sih, Kak. Makanya, tujuan saya menghubungi Kakak itu karena akhir-akhir ini saya tuh lagi ngerasa sedih, ngerasain kecewa, ngerasain, gelisah gitu. Pokoknya semua perasaan tuh campur aduk lah. Terus, saya juga berharap sih, Kak, sama Kakak kalau Kakak tuh bisa membantu saya untuk menghadapi masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Karena, saya tuh udah bingung, Kak, mau cerita ke siapa lagi. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa masalah ini bisa saya selesaikan. Namun, yang bisa menyelesaikannya adalah Teteh sendiri. Akan tetapi, saya akan membantu Teteh untuk menyelesaikan masalah ini, melewati masalah ini. Jadi, Teteh tidak perlu ragu untuk bercerita. Sekarang Teteh ceritakan saja apa yang ingin Teteh ceritakan, dan saya siap mendengarnya. Oke, baik, Kak. Jadi gini ya, Kak, saya tuh kan ngerasa gelisah, sedih gitu. Saya tuh ngerasain itu karena, teman saya gitu di rumah, karena mereka tuh terus-terusan buat saya, apa ya, untuk ngikutin kemauan mereka gitu, Kak. Jadi kayak pokoknya semuanya tuh harus diturutin gitu. Terus juga mereka tuh, ngehalangin saya buat berteman dengan orang lain gitu. Terus,
Kalau dengan kayak gitu kan saya jadi sulit ya Kak buat menolak ajakan mereka, karena kan mereka kan teman di rumah saya gitu ya. Terus kan rumahnya juga otomatis kan tetanggaan sama saya. Tapi kadang saya juga ngerasain kalau saya tuh pengen gitu waktu buat sendiri, pengen me time gitu. Eee, saya bisa mengerti perasaan Teteh sekarang dan memang setiap manusia itu pastinya butuh me time untuk me-refresh-kan masalah-masalah yang kita milikin. Terus juga, eee, berdasarkan yang Teteh paparkan tadi, banyak hal yang membuat Teteh tidak nyaman. Salah satunya tuntutan dari teman Teteh. Apakah boleh saya tahu mengenai lebih lanjut atas tuntutan tersebut? Iya boleh Kak. Jadi kan mereka kan temen di rumah saya ya. Jadi kan otomatis tetanggaan gitu sama saya. Jadi mereka tuh sering datang gitu ke rumah saya buat ngajak main, terus juga maksa juga saya buat ikut mereka gitu. Pokoknya mereka kemanapun saya harus ikut. Padahal kan waktu itu posisinya saya tuh lagi sibuk gitu, sibuk kuliah, sibuk ngerjain tugas. Tapi mereka tuh tetap maksa. Terus kan jadi saya mikirnya eh apa yang mereka lakuin kan kayak sebuah tuntutan yang memaksa saya untuk terus ikut kemauan mereka ya. Intinya kayak toxic gitulah. Terus juga kan mereka juga nggak ngebolehin saya buat berteman dengan yang lain. Contohnya aja kayak waktu itu saya lagi di sebuah kafe nih Kak sama teman kampus saya. Padahal posisinya itu saya lagi ngerjain tugas. Terus ada teman rumah saya tuh ngeliat saya. Terus akhirnya teman saya itu ngechat saya, terus bilang katanya kalau mereka itu kecewa sama saya. Terus akhirnya eh, saya tuh dijelek-jelekin, padahal kan saya udah ngejelasin ya kalau misalkan saya tuh lagi ngerjain tugas, tapi merekanya gak mau mengerti. Oke, jadi ketika Teteh tidak bersama mereka, mereka mengatakan kejelekan Teteh. Begitu ya? Iya Kak, seperti itu. Baik Teteh, saya akan mencoba menyimpulkan sementara dulu mengenai hasil diskusi kita tadi. Bisa dibilang bahwa teman-teman Teteh ini selalu menuntut untuk Teteh selalu bisa bermain dengan mereka dan berteman mereka sampai Teteh ini tidak boleh berteman dengan orang lain ataupun Teteh tidak bisa menemukan waktu untuk diri Teteh sendiri. Dan karena itu, jika Teteh menolak ajakan mereka, Teteh akan dijelek-jelekan. Apakah seperti itu yang dialami Teteh? Iya betul Kak, seperti itu kurang lebih sampai akhirnya saya tuh ngerasa gelisah akhir-akhir ini tuh karena itu Kak. Ya, saya senang Teteh bisa berkontribusi dengan baik dalam konseling kali ini. Teteh juga bisa memaparkan perasaan yang ingin Teteh rasakan dan saya yakin juga bahwasanya Teteh ini bisa melalui masalah ini dengan baik. Oh ya, kalau boleh tahu apa harapan Teteh untuk menghadapi permasalahan ini? Harapan saya sih, saya berharap bahwa saya akan memiliki lebih banyak waktu gitu untuk saya sendiri, namun juga saya tetap bisa bermain gitu dengan teman di lingkungan rumah saya. Oke, berdasarkan harapan-harapan yang Teteh sebutkan tadi, menurut Teteh bagaimana cara Teteh merealisasikan harapan-harapan tersebut? Untuk merealisasikannya, menurut saya gitu ya, saya harus lebih berani untuk mengambil keputusan untuk menolak ajakan mereka ketika saya ingin sendiri atau ingin me time. Walaupun mungkin pada akhirnya saya akan dijelek-jelekan kembali oleh teman-teman saya. Oke Teteh, saya sangat mengapresiasi sekali
tentang harapan-harapan Teteh yang akan Teteh realisasikan tersebut. Saya juga sangat mewajarkan, apalagi Teteh menyampaikan sebuah kebenaran dari apa yang Teteh rasakan sendiri, dan Teteh juga sebagai personal yang akan menyampaikan hal ini atau merealisasikan hal ini kepada teman Teteh, dan memang hal itu berat, tapi saya akui Teteh hebat dan Teteh juga bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke, baik ya Teh. Mungkin sesi konseling dicukupkan sampai sini. Semoga di sesi ini Teteh bisa terbantu untuk menemukan jalan keluar dari masalah Teteh ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya, Kak. Saya sangat terbantu. Jadi, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Terima kasih banyak ya, Kak, atas waktu luangnya. Iya, sama-sama Teteh. Dengan senang hati jika Teteh butuh teman untuk bercerita atau untuk menyelesaikan masalah lagi, Teteh bisa hubungin saya ya. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. Semoga terbantu ya.